Bapak Basi, Pak Nathan, dan saya sendiri, Harun Witono. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan presentasi dari buku berjudul Membantu Remaja Melewati Masa Bergolak. Yang judul aslinya Helping Teens Through the Turbulent Times, yang ditulis oleh Jun Han. Bapak Ibu Saudara, pindah dari masa kanak-kanak ke dewasa bukanlah hal yang mudah. Perjalanan ini melewati tahap yang tidak terduga yang dikenal sebagai masa remaja. Socrates, filsuf abad 4 sebelum Masehi, dia menggambarkan remaja sebagai sosok buruk, menentang otoritas, tidak hormat, rakus, bahkan berlaku sewenang-wenang semaunya terhadap guru-guru mereka, kata Jun Han. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui juga bahwa Jun Han ini adalah konselor yang melakukan biblical counseling atau counseling Alkitab, pendekatan konseling yang menggunakan masalah kehidupan individu, keluarga, dan sebagainya. Saudara, konseling ini di dalam konseling Alkitabiah ini bukan Alkitab tok, tetapi membutuhkan pentingnya doa, kebergantungan kepada Tuhan, pengetahuan mendalam tentang firman Tuhan, dan pemahaman cara melayani orang. Dan tujuannya nanti bukan saja orang itu kemudian bebas dari masalahnya, tapi goalnya adalah kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Jadi yang akan disampaikan ini adalah mengenai biblical counseling atau counseling Alkitabiah. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, khususnya orang tua, sebab orang tua ketika dia tidak memahami pengetahuan-pengetahuan ini, siapa tahu justru dia menjadi orang yang menyukseskan terjadinya masalah pada remaja. Sebab dalam hal ini nanti akan Bapak Ibu ikuti bahwa pola interaksi dengan orang tua itu menjadi begitu penting di dalam konseling Alkitabiah. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa remaja adalah masa ketika orang berusia 13 sampai 19 tahun, ya. Kalau Jun Han mendefinisikan seperti itu, tapi ada juga yang memulai rentangnya dari 11 sampai 21, itu bergantung budaya dan kedewasaan. Kata Latin masa remaja itu adolescere, yang berarti tumbuh. Masa remaja adalah masa transisi, jadi masa pengantaraan antara kanak-kanak menuju dewasa. Dan yang jelas yang perlu diperhatikan adalah di masa itu terjadi satu perubahan emosional, perubahan sosial dan fisik yang dramatis, yang acap kali itulah yang menimbulkan masalah. Sedang pubertas adalah masa usia di mana pertama kali seorang mampu bereproduksi atau organ reproduksinya matang secara seksual, ditandai dengan perubahan fisik yang dramatis. Saya lanjutkan, perubahan-perubahan yang terjadi di masa remaja itu, Bapak Ibu Saudara, yaitu perubahan secara emosional, di mana seorang remaja itu umumnya waktu itu seringkali merasa dirinya tidak berarti. Dia mempertanyakan identitas pribadinya. Misalnya, saya ini siapa? Nanti mau jadi apa? Nilai-nilai dan keyakinan saya itu apa? Kebebasan apa sih yang harusnya saya miliki? Siapa orang yang benar-benar harus saya hormati? Apa yang saya bisa lakukan dengan baik? Dan ketika dia dikritik, nah itu pentingnya interaksi dengan orang tua. Seringkali dia langsung merasa dirinya ini tidak berarti. Nah, itu harus kita pahami, Bapak Saudara. Kemudian perubahan sosial. Remaja sering merasa tidak aman dan dia melihat teman sebayanya untuk mendapat persetujuan. Maksudnya begini, Saudara. Dia di masa ini adalah dia mulai beranjak dari orang tua kepada temannya. Jadi pendapat, penerimaan, penilaian dari orang lain itu di masa ini menjadi begitu penting.
Bahkan eksesnya nanti dia tidak bisa hidup tanpa temannya. Ini perubahan sosial, Bapak Ibu Saudara. Dia menginginkan kemandirian. Kalau bisa apa dia dikasih bebas sebebas-bebasnya, nah, Saudara. Bagaimana cara kita menanggulangi? Sebetulnya nanti ada langkah-langkah, Saudara, tapi saya memberi contoh. Satu hari anak saya ingin bepergian dengan motor ke suatu tempat rekreasi yang jauh dari rumah. Bagaimana? Kita larang atau enggak? Kita khawatir, bagaimana nanti ada apa-apa. Kita jangan terlalu melarang juga, Saudara. Tapi membangkitkan rasa tanggung jawab itu penting. Jadi saya katakan begini, oke, kamu mau pergi dengan siapa? Dengan teman, Pak. Terus pemimpinnya siapa? Apakah ini dari sekolah atau organisasi atau apa yang mengadakan? Oh, diajak teman, Pak. Oke, berarti temanmu yang memimpin. Nanti kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab siapa? Ah, dia bingung mulai dari situ. Dia bingung. Hah? Nah, saya hanya ingin mengajarkan nanti dia bertanggung jawab atas risiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam perjalanan kah? Begitu. Saya tidak melarang. Kita juga harus begitu, Bapak Ibu Saudara. Bangkitkan rasa tanggung jawabnya. Bukan, enggak, bahaya di sana. Tapi apa? Tadi membangkitkan rasa tanggung jawab. Kemudian seringkali penilaian orang lain itu menjadi norma baru yang dia bawa di keluarga. Jadi ketika orang lain bilang begini, yang betul, dia merasa yang betul itu kata orang, bukan kata orang tua. Peran orang tua penting. Kalau anak-anak kami ajarkan, kita tidak hidup dari apa kata orang. Kamu dengarkan saja papa dan mama, karena papa dan mama tidak pernah menjelaskan. Kalau orang di luar kami tidak tahu. Nah, begitu. Puji Tuhan, saudara, anak-anak kami tidak ada kecenderungan indikasi ekses ke arah sana yang dimana menganggap perkataan orang luar sana begitu penting dan harus diikuti. Kalau enggak, ada yang salah dalam hidupnya. Kemudian Bapak Ibu, ada perubahan fisik. Tentunya dia tambah besar, tambah berat badannya, tinggi badannya, tambah berbulu, ada rambut tubuh, kemudian tambah kekuatannya, tambah bentuk badannya berubah, dan ini membuat seringkali remaja merasa malu karena tubuh mereka berubah dengan cepat. Kadang-kadang ini membuat tidak pede. Iya, Bapak Saudara, anak remaja perempuan saya juga tidak pede karena terlalu kurus. Ya, kami menasihati dia. Ya, kalau terlalu kurus itu kami melihat bahwa dia tidak bukan tipe orang takut gemuk atau bulimia atau makan dimuntahkan. Jadi nanti satu saat pasti berat badan bertambah kalau kita makan banyak, istirahat baik-baik. Ternyata betul, Bapak Ibu Saudara, dia sering begadang main game. Bapak Ibu Saudara, remaja putri saya juara game PUBG di pertemuan YR Youth Restoration MPD 5, saudara. Juara PUBG. Jadi ternyata dia suka begadang main PUBG. Jadi badannya kurus, kami nasihati kalau mau badan bertambah gitu. Dan sekarang dia mau melamar pramugari, dia masih berusaha menambah berat badannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang contoh remaja di Alkitab, yang negatif itu Absalom, Bapak Ibu Saudara, yang positif Yosia. Absalom itu siapa? Dia orang yang memendam kebencian. Kenapa dia benci? Memendam benci karena saudara kandungnya yang perempuan diperkosa sama saudara tirinya. Tapi ayahnya yaitu Daud, dia tidak mengambil tindakan apa-apa sehingga ada terbuka jalan untuk pemberontakan, saudara. Karena ayahnya tidak mengambil tindakan apa-apa, akhirnya dia membunuh saudara tirinya yang memperkosa saudara kandungnya itu, saudara.
berlanjut. Lebih dari itu, kemudian Absalom ini mengadakan revolusi untuk melawan otoritas ayahnya, berusaha menggulingkan, melengsarkan ayahnya. Dan akhirnya itu membuat justru dirinya sendiri terbunuh. Kemudian Yosia, siapa Yosia? Dia menjadi raja usia 16 tahun, masih remaja. Saudara, dia di masa mudanya dia memprioritaskan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dibandingkan dengan ayahnya, kakek neneknya. Dia orang yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga itu membuat dia hidup di bawah otoritas Tuhan. Dan dengan demikian sebagai hasilnya Bapak Ibu Saudara, dia berhasil mengakhiri selama 2 generasi penyembahan berhala dan kejahatan di Israel. Saudara, dia juga seorang pemuda yang menjadi teladan. Dia bisa melawan arus budaya, hebat ya. Biasanya arus budaya, tapi Yosia ini bisa melawan arus budaya. Dia berhasil memulihkan kesalehan dan integritas Israel. Mengapa? Dia ternyata hidup di bawah otoritas Tuhan tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam biblical counseling ini, orang tua punya tanggung jawab. Ada orang tua sering bertanya mengenai remaja yang umumnya, saudara, yang umumnya memberontak ya saudara, seperti Absalom kan tadi kan memberontak. Putra remaja saya memberontak dan mendapat masalah karena dia tidak mau mendengarkanku. Haruskah aku menyerah untuk mengatakan padanya apa yang benar? Jawabannya tidak. Sekalipun putra Anda terus pilihan yang salah, Anda atau orang tua tetap bertanggung jawab untuk mengomunikasikan apa yang benar. Anda tidak bertanggung jawab atas keputusan salah putra Anda, tetapi Anda bertanggung jawab atas hak Anda mengasuh anak sendiri. Jika Anda tidak mencoba mengajari putra Anda apa yang benar, lalu siapa lagi? Sebab Alkitab berkata, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Saya lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang kedua tentang karakteristik yang berisi skema indikasi atau tanda-tanda remaja bermasalah pada umumnya dan gambar pola asuh pasif. Di mana pola asuh pasif ini justru yang seperti yang saya katakan tadi pendukung adanya masalah di dalam kehidupan remaja. Bapak Ibu Saudara, perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan remaja itu adalah hal yang normal. Sekali lagi adalah hal yang normal perubahan itu. Mengapa? Saya membaca bahwa hormon-hormon dalam dirinya itu mempengaruhi emosinya, perilaku dan sebagainya. Kemudian pertumbuhan otak di bagian prefrontal cortex itu belum bertumbuh sepenuhnya sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan itu. Akan tetapi kalau sudah terjadi perubahan radikal, yaitu yang perlu disikapi Bapak Ibu Saudara. Seringkali kalau remaja kita marah, jangan langsung ditanggapi Bapak Ibu Saudara. Kamu kok marah-marah kayak begitu? Oh jangan, diamkan sebentar. Tunggu sebentar apa yang akan terjadi. Ternyata anak remaja saya yang begitu Saudara, baik sendiri. 10 menit, 20 menit kemudian dia baik sendiri Saudara. Mengapa? Enggak harus perubahan itu selalu kita hadapi secara frontal. Karena itu masih dalam batas perubahan yang normal, bukan perubahan yang radikal. Nah, Bapak Ibu Saudara, remaja yang bermasalah, yang mengalami perubahan radikal tadi, biasanya itu terlihat dari perubahan sikapnya yang nyata, misalnya angkuh sama orang tua, mengeraskan hati terhadap otoritas, kemudian tumbuh kepedulian, ketidakpedulian, dan tidak mau ke gereja dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat indikasi-indikasi seperti apa, tanda-tanda seperti apa yang umumnya terlihat itu. Yang pertama, penarikan diri remaja secara emosi.
Dia tidak mau kalau namanya pertemuan keluarga, pilih tinggal di kamar, pilih di rumah kalau itu diajak ke rumah keluarga lain untuk ada acara, dia pilih tinggal di rumah. Ya tertutup, tidak responsif, bahkan kalau berdebat kata-katanya kasar. Nah, kemudian yang kedua, indikasi seperti apa? Kesulitan sekolah. Dia menerima nilai yang lebih rendah. Dia jadi pengganggu di kelas, bahkan menantang otoritas. Berulang kali bolos kelas dan bohong tentang PR. Nah, itu saudara indikasi-indikasi masalah di remaja khususnya mengenai sekolah. Kemudian persahabatan yang merugikan. Nah, ini sekitar panggilan-panggilan teleponnya yang dia rahasiakan pasti mengenai sesuatu yang tidak baik. Kemudian membela teman secara berlebihan. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi indikasi-indikasi seperti apa? Yaitu menguji batas-batas aturan. Dia menghindari aktivitas yang harusnya dia lakukan, dia menyelinap keluar di malam hari, kemudian menolak hadir di gereja, saudara. Di keluarga kami ini, saudara, ada aturan aturan kalau bepergian sampai malam tidak boleh lewat jam 10 malam. Aturannya begitu, kami sudah komunikasikan sama anak-anak. Ya enggak boleh lewat dari jam 10. Kenapa? Bahaya. Baru-baru di Kendari ini musim orang main-main busur, saudara. Panah-panah kecil begitu dari besi. Nah, satu hari anak kami ini enggak pakai telepon, enggak memberi informasi, pulangnya telat sekali. Jam 11 lewat berapa? Apa yang kami lakukan, Bapak Ibu Saudara? Kami sepakat nanti kalau dia datang, jangan kita buka pintu. Biar dia ketok-ketok. Biar dia ketok-ketok lama. Biarkan. Nah, kami sepakat, waktu dia datang, dia ketok-ketok terus, dia ketok-ketok terus, saudara. Tujuan kami apa? Tujuan kami bahwa dia mengetahui bahwa ada batas-batas aturan yang harus ditepati. Karena itu sebetulnya untuk melindungi dia sendiri begitu. Hanya lama-kelamaan kami bukakan. Kemudian kami bicara sama dia. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara. Kemudian sinyal fisik. Tidur atau makan berlebihan itu bisa tanda-tanda bahwa dia depresi. Memang tidak semuanya depresi, Saudara. Kemudian kehilangan banyak berat badan. Kemungkinan dia anoreksia atau takut gemuk kan. Kemudian kulit tidak berwarna dan sering sakit. Wah, siapa tahu ini terlibat narkotika dan seterusnya, ada tanda-tanda pada fisiknya. Kemudian perubahan penampilan. Seorang remaja yang bermasalah menghindari kebersihan pribadi. Mungkin dia lebih suka pakaian-pakaian yang robek-robek sini sana dan sebagainya, yang mode. Dia memakai gaya rambut yang aneh. Dia berpakaian dengan pakaian tertentu untuk mengidentifikasi diri dengan geng atau kultus. Ya, saudara, tadi kita mendengar bahwa perubahan sosial yang terjadi itu atau emosional yang terjadi itu dia mempertanyakan identitas. Dia sering cari komunitas atau geng katakan untuk dia bisa mengidentifikasi dirinya. Contohnya yang berbicara ini dulu waktu remaja ikut geng sepeda yang roda depannya diangkat-angkat begitu saudara. Dan itu membawa kebanggaan padahal itu tidak selalu menyenangkan orang besar yang lihatnya karena itu bahaya dan sebagainya. Ya, mereka yang sedang mengalami masa transisi perubahan ini kadang-kadang merubah penampilannya dengan ikut geng atau kultus untuk bisa mengidentifikasi diri. Nah, ada kemenakan saya juga begitu, Bapak Ibu Saudara, sering bully temannya, dia ikut geng motor dan waktu pakai jaket geng motor, dia hajar itu orang yang membuli dia. Waduh, ini harus mendapat penanganan kalau yang seperti ini.
Nah, kemudian saya lanjut kepada gambar pola asuh yang pasif. Tuhan menganggap orang tua bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan, menghibur dan mengoreksi, bahkan jika anak-anaknya keberatan, tetap harus ngomong. Anak-anaknya jangan banyak bicara lah, mungkin begitu kasarnya. Tetap kita harus ngomong. Kalau enggak ngomong, salah. Adam enggak ngomong sama Hawa, mama itu salah. Akhirnya Hawa makan. Nah itu salah enggak ngomong, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ada semacam kuesioner ini. Ini perlu diperhatikan untuk orang tua. Nah saudara, kalau jawabannya kebanyakan iya, berarti pola asuh orang tua itu pasif. Dan kalau pola asuhnya pasif, karena jawabannya banyak yang iya, harus terus mengikuti presentasi ini. Supaya akhirnya tahu bagaimana harus bertindak. Yang pertama, apakah Anda menghadapi perilaku negatif anak remaja Anda yang suka menghindar, tidak mau konfrontasi? Apakah Anda gagal mendiskusikan situasi yang tidak nyaman dengan anak remaja Anda? Apakah Anda mudah menyerah? Dikasih tahu sekali, tidak bisa, ya sudahlah, biarkan aja. Atau mudah menerima alasan dari anak remaja, itu juga tanda, kalau iya, berarti tanda bahwa pola asuhnya pasif. Apakah Anda menutupi atau membuat alasan atas perilaku remaja Anda? Begitu. Biasanya ini bela-belain begitu, saudara. Kemudian apakah Anda terus-menerus memberi anak remaja Anda kesempatan lagi tanpa menetapkan konsekuensi? Ini sebetulnya juga tidak baik, karena ini merupakan pola asuh pasif yang menimbulkan masalah kalau itu terjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian apakah Anda melindungi anak remaja Anda dari dampak luar yang disebabkan oleh perilaku negatif? Nah, misalnya anak mencuri kah, tawuran, terus ditangkap polisi katakan, atau berurusan dengan yang berwajib, kemudian dilindungi. Orang tua berusaha melindungi dan sebagainya, itu berdampak tidak baik bagi anak remaja kan. Kalau itu ya berarti orang tua ikut andil dalam memberi masalah bagi anak remaja. Apakah Anda gagal untuk konsisten dengan aturan jam malam, batasan untuk anak remaja Anda? Kemudian Anda menahan cinta dengan harapan mengubah remaja Anda. Jadi maksudnya begini, saudara. Karena dia begitu, enggak usahlah kita kasih uang saku. Karena dia begitu, enggak usahlah kita perhatikan dia. Biar supaya dia tobat. Itu enggak boleh juga ternyata. Apakah Anda menggunakan perbandingan sarkasme dan sarkasme, kata-kata kasar untuk mengintimidasi anak Anda? Itu juga kalau itu dilakukan bisa menjadi andil untuk masalah. Kemudian apakah Anda menahan disiplin karena takut kehilangan cinta anak remaja Anda? Ini sering terjadi kan, Bapak Ibu Saudara. Ada curhat begini, sebagai orang tua saya merasa tidak pengasih ketika saya mendisiplinkan anak remaja saya. Bahkan jika dia bersalah sekalipun, saya takut saya nanti dipandang tidak pengasih, begitu. Saudara, peran orang tua yang diberikan Tuhan adalah untuk menetapkan batasan dengan imbalan dan akibat. Punish and reward. Bahasa Jawanya. Imbalan dan akibat, saudara. Hadiah karena dia tetap berada di dalam batas-batas, dan akibat jika dia sudah melewati batas. Untuk menghukum seorang remaja karena sikap dan tindakan mereka yang salah bukan suatu hal atau bukan berarti tidak mengasihi mereka. Menegakkan batasan memberkati mereka dengan memungkinkan mereka mengalami konsekuensi dari mengetahui yang benar dan yang salah. Nah, ini yang dapat saya bagikan. Kalau sebagai orang tua, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini mayoritas ya, ikuti presentasi ini terus yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak Arun.
Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Arun, sangat jelas sekali. Ya, pemaparan yang contoh-contohnya juga hidup. Ya, saya senang sekali Bapak Ibu. Semakin hari semakin kita lebih luar biasa ya. Kita akan